Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Alhamdulillah Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin was sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa qalidihim wal awliyasyhadas shalihin was sufiyatul muhaqqiqin wal ulamil amilin wasyaikhin fiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadil balad muslimin wal muslimat wa ala niyatin Allah nawiru qulubana wa yashrah sudurana wa yusabbitu aqdamana yaghfiru lana dzunubana wa yamhu an khatayana wa yasturu uyubana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina yuballighuna maqasidana wa yashfi maradana wa yarhamu mautana wa yurdu ghaibana wa yaqdi duyunana wa yufarriju humana wa yafuqu usrana yahdina subul salam wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan fi wa yaj'aluna wa dzurriyyatana min alladziina ya'lamun wa ya'malun ma'anil kitab was sunnah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa damanafa bihi wa bi ulumi wa bikum fid daraini amin. Kitab Dzamil Kibri wal Ujbi, kitab menerangkan tercelana sifat kibir dan ujub. Kibir itu adalah merasa besar, ya, merasa lebih. Nah, ini adalah pelajaran yang berat banget. Kita kalau ngaji begini ibarat baju ini kedodoran ini sebenarnya. Tapi udah biarin deh ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti badan kita jadinya gemuk. Jadi bajunya nggak kedodoran lagi. Ya. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga oleh Allah. Kemudian ketika beliau di bumi itu bertaubat, iblis juga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran. Yang menariknya ini, iblis itu sebenarnya kan jauh lebih dulu diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Luar biasa iblis itu. Ya, setiap langkah dia itu sujud kepada Allah kalau berjalan. Hebatnya udah luar biasa. Kemudian dua-duanya katakanlah bersalah. Ya, Nabi Adam katakanlah bersalah. Namun yang menariknya, kenapa ya Nabi Adam kok bertaubat, iblis tidak bertaubat? Padahal kalau pinter-pinteran iblis. Nah, jawabannya adalah karena Nabi Adam itu kesalahannya biasa, Pak. Sementara iblis itu kesalahannya adalah takabur, dia sombong. Itu yang menyebabkan iblis itu nggak bertobat. Orang ketika sombong, dia itu nggak merasa dirinya bersalah. Kalau nggak bersalah, lah kenapa minta maaf? Wong saya nggak bersalah kok, gitu. Kalau Nabi Adam merasa dia itu bersalah, makanya bertobat. Inilah buruknya sifat kibir begitu.
ketika kita merasa besar, itu namanya kibir. Ketika perasaan itu diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, namanya takabur gitu. Jadi kalau ujub ya, kalau kibir itu baru di dalam aja Pak, ya, baru di dalam, belum terungkap. Melihat orang, alah, begitu kadang-kadang kita ya ke orang nih, alah tahu apa dia. Tapi nggak diucapkan, cuma dalam hati aja. Itu namanya kibir Pak. Ketika sudah terucap, namanya baru takabur. Dan ini yang boleh takabur itu cuma Allah. Ya. Makanya salah satu nama atau sifat Allah adalah Al-Mutakabbir, yang takabur. Ya wajar kalau Allah sih takabur, memang harus Pak. Ya, kalau Allah takabur ya harus. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kan namanya takabur Pak. Ya. Ya enggak apa-apa, memang Allah Maha besar kok, ya. Jadi kalau Allah mutakabir ya memang cuma Allah, yang lain enggak boleh. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya ridai wal adomah izari. Kibriya, ketakaburan itu adalah selendangku, sorbanku, kata Allah. Ya, dan merasa agung keagungan itu adalah kainku. Sekarang jamaah Allah, jadi itu pakaian Allah. Kalau ada seorang budak, ketika rajanya pergi mandi, itu si budak duduk di singgasana raja, pakaian rajanya dipakai sama dia, mahkotanya semua duduk di kursi raja. Nah, sekarang kalau si raja masuk ke situ ngelihat budaknya seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya, nah begitulah kita. Namanya pakaian Allah dipakai oleh kita, ya marah nantinya Allah. Nah, itu namanya kibir. Lalu yang keduanya ujub. Ujub itu merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki. Ya, merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki, itu namanya ujub. Kita ini punya apa? Ya, kita itu kan nggak punya apa-apa, ya, semuanya itu adalah dari Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mau Isra Mi'raj, dibersihkan dulu, dibelek ya dadanya, kemudian jantungnya dikeluarin, diperlihatkan kepada Nabi, ya. Lalu oleh Jibril itu di dalam jantung Nabi itu ada lubang, di situ ada darah hitam. Oleh malaikat Jibril dikatakan gini, ya Muhammad, hadza syaitan minka. Muhammad nih, katanya, tempatnya setan itu ya di sini nih. Dibuang oleh malaikat Jibril, ya. Makanya di dalam hati Muhammad itu tidak ada tempat buat setan, tidak ada tempat buat setan itu. Nah, kalau kita mau gede banget lubangnya itu Pak, ya, diperlihatkan, kemudian balikan, lalu diisi dengan iman, Islam, dan hikmah. Ya, hikmah yang dimaksud adalah kemampuan membedakan antara hak dan batil dalam keyakinan, baik dan buruk dalam perbuatan, jujur dan bohong dalam ucapan. Itu Nabi itu bisa membedakan, ini namanya hikmah. Diisi itu oleh malaikat Jibril. Loh, kok kayaknya iman Islam itu kayak air aja bisa dituangkan, diisi-isi. Maksudnya jamaah Allah bahwa apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, ilmunya, imannya, hikmah, itu bukan ada pada dirinya sendiri, tapi ada yang memberi. Jadi iman yang ada di kita ini karena Allah yang memberi. Ilmu itu karena ada yang memberi. Memberinya ya jelas
Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena kita ngaji, karena kita ini, karena itu dan sebagainya. Nah, jadi apa yang kita miliki adalah pemberian. Bukan kita punya, tapi pemberian. Namanya pemberian, sewaktu-waktu yang memberi mau ngambil, ya itu haknya. Makanya ya doa yang sangat bagus itu, kalimat yang bagus, la haula wala quwata illa billah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikat. Ada 3 sifat yang membinasakan manusia, yaitu syukhun muta'. Satu adalah sifat bakhil yang ditaati, ngikuti terus sifat bakhil. Syukh itu sama syukh itu persamaannya, muradifnya adalah bakhil. Cuma kalau bakhil, Pak, pelit kepada orang lain, itu namanya bakhil. Nah, kalau syukh itu pelit pada diri sendiri. Duitnya banyak, makannya meoncom, sayang duit dipakai beli ini, sayang. Nah, itu namanya syukh yang begitu. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat syukh pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Ya. Nah, ini saya punya saudara, Pak, melihat ada kalimat syuhha. Akhirnya menurut dia mungkin bagus kali ini mana. Jadi punya anak dikasih nama dengan nama syuhha. Nah, udah begitu, udah dikasih nama, udah dibikin akte, dia nanya sama temen mainnya yang udah jadi kiai, kalau suatu namanya apa? Namanya katanya bakhil, pelit. Tanya, kaget dia, anaknya diberi nama bakhil. Nah, karena nggak tahu maknanya sih. Nah, udah begitu. Enggak, dia ngotot kayaknya enggak begitulah mananya. Jadi dia ngadu sama saya. Juli katanya, emang suara maknanya bakhil? Lebih dari bakhil katanya. Kalau bakhil itu pelit sama orang lain, kalau suara itu pelit pada diri sendiri. Kayaknya suka enggak begitu deh mananya. Ya. Nah, terus maunya mana apa? Emang mananya begitu kok ya. Nah, ini jadi ngasih mana kayaknya bagus dalam Al-Quran, nggak tahu mananya jelek. Ya memang itu so. Kemudian wahawan mutaba, hawa yang nafsu yang diikuti, mengikuti hawa nafsu. Ya sudah tua, ya hawa nafsunya masih belum terkendali, ya masih belum bisa mengendalikan. Makanya saya tempo hari mungkin pernah cerita ya, satu hari lagi duduk-duduk di teras masjid, keluar kemudian dari masjid namanya Haji Ahyad, saya biasa manggilnya Mang. Lalu dia duduk di samping saya, dia habis sholat duha, Pak. Kata dia, Ci, katanya, sebenarnya mamangmu ini, katanya, udah lama sholat duha itu. Cuma kalau dulu sholat duhanya di rumah aja, kalau keluar kayak di masjid nggak berani. Nah, emangnya kenapa, Mang? Ya kayaknya kalau sholat di masjid orang kalau lewat tuh pada ngomong, tuh liatin tuh si Ahyad pingin dipuji, rajin sholat dan sebagainya. Oh gitu, kata saya sama, saya juga ngalamin begitu. Mungkin kita juga sama ya, jemaah. Coba Bapak di kereta api, masuk waktu sholat, udah biasa sholat malam, sholat sunnah, malam-malam mau sholat di kereta api atau di mobil, mikir-mikir itu, Pak. Ya, apa? Mau sholat ntar kata orang apa gitu ya, orang pada ngomong, padahal kan belum tentu Pak ada yang ngomong begitu ya. Itu pintar-pintarnya setan aja biar kita nggak sholat. Nah, lalu saya tanya begini,
Terus pernah memang dengar ada orang yang ngomong begitu? Ya belum pernah sih. Nah itu kata saya, emang setan begitu, supaya kita nggak sholat duha ya. Jadinya ada suara orang katanya ngomong seperti itu. Nah itu menandakan lalu sekarang kenapa kata saya memang sholat? Ya sekarang sih katanya bodoh amat orang mau bilang apa kek. Ya saya udah nggak peduli katanya. Ya mau dibilang pingin dipuji mau terserah katanya. Orang mau nilai apa kepada saya, baik maupun buruk. Kalau baik mungkin itulah nilai saya di mata dia. Kalau dia menilai buruk, barangkali memang itulah katanya nilai saya di mata dia. Ya terserah katanya. Nah maka kata saya, itu menunjukkan dulu mamang itu belum bisa memanage hati, belum bisa mengolah hati. Sekarang ini mamang sudah bisa memanage hati, jadi sudah nggak mikirkan lagi penilaian orang. Fokus sekarang ini penilaian kepada yang maha, yang nggak pernah salah menilai, itu Allah. Tapi awas menghati-hati nih kata saya. Omongan saya ini bisa jadi racun, Pak. Emang racun banget sih katanya omongan kamu. Iya. Karena di balik omongan itu ada pujian, dan ketika orang bangga dengan pujian, nah ini yang dikhawatirkan. Iya, sama saya kalau minggu pertama Pak ngajar di sana Kampung Sawah, kuliah subuh itu. Nah, itu selalu hadir guru olahraga. Kemudian dia ngomong, udah saya mah yakin pokoknya Pak Ustadz ini adalah sumber ilmu, pokoknya saya udah nggak ragu kata saya. Wong saya ini sama sampean ngasih madu, malah sampean yang ngasih racun nama saya. Itu kan namanya nggak adil. Ya saya sampaikan yang baik, Anda bisa memetik kebaikan itu. Lah sekarang malah kamu ngasih saya racun. Itu namanya kan curang ya. Saya kasih madu, dia ngasih racun. Iya. Ya dengan mau lebih-lebihkan segala macam gitu. Dan itu kalimatnya kalimat berbahaya. Wahwan mutaba wa ijabul mar'i li nafsi binafsi, yang ketiganya adalah merasa bangga dengan kelebihannya. Itu adalah muhlikat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kebalikannya sekarang adalah tawadhu. Mazadallahu abdan bi'afin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab memaafkan kecuali izzan, kemuliaan. Jadi kalau kita memberi maaf kepada orang, itu yang diperoleh oleh kita cuma kemuliaan. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam jamarullah ya, itu dicemplungkan, dilemparkan ke sumur, itu saudaranya yang melakukan, kan saudaranya. Ditungguin terus, takut nanti Nabi Yusuf ini selamat, lapor kepada bapaknya kan bahaya. Ditungguin oleh saudara-saudaranya bergantian. Begitu kafilah datang, ngelihat ada sumur, dia menurunkan timbanya, langsung ditambang sambar oleh Nabi Yusuf. Begitu diangkat, ya kaget mereka ini karena dapat bocah. Udah gitu bocahnya cakepnya luar biasa. Ya. Nah, begitu selamat jamaah Allah udah naik ke atas Nabi Yusuf, maka saudaranya ketakutan tuh. Ya, kenapa? Boroknya kelihatan nantinya nih. Ini selama ini dia menutupinya, ngakunya bahwa Nabi Yusuf itu adalah dimakan serigala kan. Ternyata masih hidup. Nah, maka dia datang. Begitu datang langsung dia bilang begini, ini katanya budak kami yang kami cari-cari. Ya Allah, Nabi Yusuf nggak jawab, diem aja Pak.
Bagaimana mau ngelawan 10 orang gede-gede dan itu abangnya sendiri? Cuma ya teganya ini saudara kok bisa seperti ini? Ya, disebut budak Pak, padahal adik kandung itu. Udah begitu dijual lagi sama kafilah, ya dibawa ke Mesir, ya dijual sama Allah. Jadi kayak apa itu perbuatan dia? Tapi ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi penguasa di Mesir, mereka datang. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Maaf. Nabi Muhammad lagi sholat ditimpukin dengan onta, dengan kotoran onta, diinjak punggungnya, tengkuk Rasulullah seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar. Tapi begitu tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad dengan 10.000 sahabat membebaskan kota Mekah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, beliau tidak membalas perlakuan mereka, tapi beliau memaafkan mereka. Dan itulah yang menyebabkan bagaimana mulianya kehormatan tingginya Rasulullah, karena ketawaduan beliau, karena maafnya beliau yang diberikan. Mbah Hasyim Asy'ari itu Pak punya murid namanya Soma. Orangnya itu beling, bukan main ini bocah Soma itu. Badung orangnya. Dia punya hutang sama teman-temannya di pondok ini. Dia bingung nggak bisa bayar, tapi pingin terus ngaji. Nah, akhirnya habis Lebaran kan pulang bulan puasa. Nah, bulan Syawal pada balik lagi, dia kirim surat, seolah-olah itu surat itu dari bapaknya, padahal yang bikin surat dia sendiri. Isi surat itu, Pak Kiai katanya, mohon maaf anak saya nggak bisa mondok lagi karena dia meninggal, ya. Dan katanya dia ini punya hutang sama temen-temennya. Itu jadi mau tolong minta dimaafkan, minta dibebaskan kalau bisa. Akhirnya ya Mbah Hasyim Asy'ari ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal katanya muridku. Akhirnya itu habis ngaji lagi begini, anak-anak, saudara kamu Soma katanya meninggal. Katanya dia punya hutang, ya kita doakan dulu baca Fatihah gitu Pak. Lalu katanya dia punya hutang. Benar, siapa yang merasa pernah dihutangi oleh Soma, tolong katanya ibrokan, bebaskan. Akhirnya kalau enggak ya nanti tak bayarin, kata kiainya. Enggak Kiai, sudah ibrokan, saya bebaskan. Saya bebaskan. Jadi udah enggak punya hutang lagi. Begitu selesai begitu nongol orangnya Pak. Ya, terima kasih katanya Kiai, terima kasih coba. Ya kiainya cuma senyum aja, coba aja kemarin tuh. Akhlaknya kayak begitu tuh nanya. Itu menandakan ketawaduan. Lah kalau sudah dibebaskan berarti dia udah nggak punya utang, mondok lagi Pak. Ya itu Soma kerjanya dulu. Kiai Abdul Manan itu salah satu pendiri pertama pesantren Lirboyo. Beliau ini lagi ngarit Pak, ya. Lagi ngarit di taman, ya di halaman ini pesantren ada santri baru. Dulu kan kalau pesantren Pak pakai kopernya dari seng, kalau jatuh rame banget itu koper. Begitu masuk ngelihat ada tukang kebun, dipanggil, paman sini katanya. Iya, padahal itu kiai sepuh Pak, ya. Begitu datang, ada apa katanya deh, tolong bawain ini katanya kopernya, ya. Oh iya katanya, kamar berapa, kamar anu gitu, dibawa sama kiai sepuh tuh Pak. Coba itu ketawaduannya kan luar biasa Pak, padahal kiai sepuh itu jamalullah Kiai Abdul Manan dibawa. Itu santri begitu ngelihat Kiai Abdul Manan jamalullah bawa koper, ngelihat jalan ke tempat mereka. Biasa santri kan pada masuk kayak kita dulu lagi SD, ya. Kalau ngelihat guru kan ngumpet kita, seolah-olah takut merasa nama guru. Sebenarnya kan bukan takut, wibawanya guru itu luar biasa dulu. Nah,
Lagi SD ngelihat guru udah ada, lari kita. Sekarang murid-murid ngomong sama gurunya, guru ya, godain saya dong, nyuruh digodain. Bukan main. Jadi beda banget ya Allah. Nah begitu sudah jamaah Allah, pas paginya sholat subuh, ternyata yang jadi imam itu adalah tukang kebun, Pak. Ya sepuh dia, Pak. Itu si santri pucet, Pak, ketakutan, santri baru. Selesai sholat subuh pulang, Pak, nggak pamit lagi, udah nggak mau mondok lagi di situ. Ya. Dan itu luar biasa namanya, karena ketawaduan ya Allah. Ya, karena ketawaduan sampai ama santri aja begitu. Nabi Muhammad kan mengucapkan salam sama siapa saja, termasuk sama anak-anak. Ya termasuk sama anak-anak, Rasulullah itu mengucapkan salam. Dan itu adalah uswatun hasanah kita. Jadi tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba karena mau memaafkan illa izan, kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Dan jika orang itu tawadu, maka Allah akan tinggikan dia. Ya. Setelah setan ini diusir oleh Allah, lalu dia berkata begini, fabima agwaitani la'aqudan dalam siratal mustaqim. Karena engkau sudah menjadikan aku sebagai makhluk yang dilaknat, maka aku akan palingkan mereka, anak cucu Adam. Ya. Akan dipalingkan katanya semuanya dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi iblis itu mengatakan akan mendatangi kita dari 4 arah, Pak. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri. 2 arah yang enggak ditempuh oleh iblis, yaitu arah atas dan bawah. Nah ini makanya kita itu disuruh menunduk lagi sholat, mengangkat tangan ke atas, menengadah lewat doa. Menundukkan itu artinya adalah tawadu. Dan tawadu itu, ketika orang tawadu, setan sudah nggak bisa mengganggu orang itu. Itu arah bawah tuh begitu. Ya. Jadi suruh tawadu. Dan keduanya ke atas berdoa. Orang kalau sudah berdoa Allah, berarti dirinya itu merasa lemah, dirinya merasa butuh, dirinya ini merasa merasa lemah, merasa butuh, ya, merasa kurang. Sementara yang diminta tanpa diakui atau tidak, maha besar, maha melindungi, maha mencukupi, maha pengasih dan sebagainya. Makanya ibadah yang bagus itu kan doa. Tuh. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam menikah dalam usia 20 tahun. Istrinya mandul. Istrinya mandul. Suatu hari beliau melihat itu Maryam ini di ruangan, di kamar, di mihrab, di depannya itu banyak buah-buahan. Yang buah-buahan itu adalah kalau sekarang musim dingin, nah yang ada buah-buahan di musim panas. Sehingga kalau orang beli juga nggak bakalan ada, Pak, karena memang musimnya bukan musimnya. Makanya Nabi Zakaria nanya, ya Maryamu anna laki hada. Maryam, ini buah-buahan dari mana ini, katanya makanan. Qalat wa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ini dari Allah. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, nggak pakai hitung-hitungan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, karena itulah nama Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli, ya, karuniakan.
katanya kepada aku keturunan yang soleh. Tuh. Rabbi qad wahanal adu wasta'ala rasul syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, tulang belulangku sudah rapuh, rambutku sudah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Tapi aku enggak bosan berdoa kepadamu. 60 tahun berdoa terus tuh Nabi Zakaria. Dalam usia 80 tahun baru dikarunia anak, Pak, yang diberi nama Yahya. Itu juga berdoanya 60 tahun ya Allah. Ya. 60 tahun. Nabi Musa alaihissalam minta supaya siapa itu Fir'aun dibinasakan. Itu dikabulkan setelah 40 tahun. Kita doa baru 3 hari aja nggak dikabulkan, kapok, nggak mau doa lagi. Ya. Iya. Padahal kan namanya Allah itu dalam memberikan ini macam-macam caranya ya Allah. Yang jelas tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah, enggak ada. Semua doa pasti dijawab, Pak. Sebab itu udah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku jawab. Nah, lalu tangan diangkat begini ke atas. Bukan berarti kalau ngangkat tangan begini menunjukkan Allah itu ada di atas, Pak. Allah itu ada di langit sebagai anggapan orang sono, ya. Kan ada orang Islam yang mengatakan Allah itu di aras, Allah itu di langit. Kata siapa? Kata Allah. Apa enggak boleh kata innallaha al-arsy istawa itu diartikan? Enggak boleh. Orang enggak boleh mentawilkan al-arsy istawa itu dengan mana menguasai aras. Wah, Allah mengatakannya Allah duduk di aras, berarti memang Allah ada di aras. Nah, itu kata orang sono begitu, Pak. Ya. Nah, tapi orang itu juga kelimpungan, Pak, ketika ditanya aras langit itu siapa yang menciptakan? Ya dia pasti jawabnya juga Allah. Lalu ditanya sebelum Allah menciptakan aras dan Allah menciptakan langit, Allah ada di mana? Dia bingung juga, Pak. Hah? Lah iya, Allah kan duduk di aras. Sebelum arasnya itu diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh Allah, Allah ada di mana? Meneng bae, Pak. Bingung dia. Terus berikutnya, nanti dari kiamat di alam semua alam semesta langit dihancurkan. Semuanya akan dihancurkan. Nah, ketika langit aras sudah hancur, Allah ada di mana? Dia bingung lagi, Pak. Sekarang lagi nyari jawaban ini, Pak. Ya. Kalau Allah duduk di atas aras enggak boleh ditakwilkan. Lalu ketika ditanya kemudian bagaimana dengan sabda Nabi bahwa setiap malam Allah itu turun ke bumi, ya, dan ada hadis, Pak, setiap malam Allah itu turun di sepertiga malam itu turun ke bumi. Nah, sekarang kalau di kita ini lagi siang hari, di Amerika lagi malam. Sebaliknya di Amerika malam, di kita siang. Nah, itu kalau lagi di kita malam, berarti Allah ada di bumi. Nanti begitu mau siang, apa namanya, di Amerika malam, kapan Allah ke langit laginya? Bingung juga dia, Pak. Oh, itu maksudnya turun di sini adalah dengan ilmunya, bukan Allahnya yang turun. Ilmunya dari mana? Kenapa alal astawa nggak boleh ditakwilkan? Giliran ini ditakwilkan, ya marahullah begitu. Sudahlah, kita ikutin makanya ulama-ulama salaf, Pak. Ya, jangan ikut-ikutan mengartikan Allah itu duduk di aras, di langit. Wong aras dan langit Allah yang menciptakan, itu makhluk. Masa Allah butuh sama makhluk? Nah, jadi mengangkat begini ini kalau ke atas itu bukan berarti Allah ada di atas. Makanya kita nggak boleh sebenarnya apa mengatakan tergantung yang di atas. Apa susahnya sih, Pak, kita ngomong tergantung Allah gitu aja? Kok tergantung yang di atas? Emang Allah di atas? Ini ada yang menginginkan orang
menginginkan kita ini supaya salah, Pak. Ya, supaya salah. Jadi ngomongnya tergantung yang di atas. Lalu bagaimana dengan Habib kalau la ilaha illallah, bukan nunjuk Allah ada di langit, emang dia telunjuknya. Jadi begitu. Kalaupun menyebutkan begini di atas, maksudnya maha tinggi, bukan Allah itu ada di atas. Hai, Allah. Jadi itulah ya, jadi tawadu. Nah, sampai jamaah rahimakumullah, Allah Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat hamba itu dengan Allah ketika sujud, Pak. Dekat, kenapa? Muka yang paling kita sayang, paling kita hormati ketika sujud diletakkan paling bawah, sejajar dengan kaki yang biasa nginjak kotoran, nginjak apa. Padahal ya Allah, wajah ini ya kan, yang lain mungkin bodoh amat, bagaimana juga kena benjol-benjolan. Tapi kalau wajah keluar ada jerawat, apalagi anak perawan, waduh, udah rasanya ya. Jadi yang dijaga ini, yang paling disayang itu kan wajah. Tapi di hadapan Allah diletakkan di bumi, ya Allah. Itu tanda ketawaduan. Dan itu yang menyebabkan Allah itu dekat sekali dengan hamba ketika si hamba sujud. Karena itu kata Nabi, fa'aksiru fi du'a, perbanyak di waktu sujud kamu berdoa. Faqamin ayyustajaba lakum, pasti akan dijawab doa kamu. Yang paling dekat sujud, Pak. Maka mintalah di waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Terserah apa mintanya apa. Dengan bahasa apa? Ya. Ya dengan bahasa apa saja, enggak usah dengan bahasa Arab. Kenapa enggak dengan bahasa Arab? Karena Allah ngerti semua bahasa. Kan enak Pak kalau begini, Allah itu ngerti semua bahasa. Jadi jangan Allah itu bukan orang Arab. Jadi rame jamaah Allah. Andai mengucapkannya karena Allah ngerti semua bahasa, kan enak jamaah Allah. Ya. Tapi karena mau bikin ribut, akhirnya Allah bukan orang Arab. Ya geger jadinya jamaah Allah. Ya. Nah itu, silahkan dari dengan hati jamaah Allah. Apakah harus sujud terakhir? Enggak harus sujud terakhir. Allah Rasulullah mengatakan wa huwa sajid, dia sedang sujud. Orang Arab itu kan namanya dua tempat ini yang buruk tuh, pantat dengan kemaluan disebut aliyah. Ya, aliyah itu tempat yang buruk, yaitu pantat dengan kemaluan. Tapi di waktu sujud kedudukan dia lebih tinggi dari kepala kita. Ketika Nabi SAW bawa duit 4 dirham Pak, mau pergi beli baju. Ya, di perjalanan beliau lihat seorang budak lagi duduk aja ketakutan. Ditanya oleh Rasul, kenapa? Katanya kamu. Katanya Rasulullah, saya nggak berani pulang. Loh emangnya kenapa nggak berani pulang? Saya disuruh sama majikan saya belanja, ya uang kembaliannya hilang. Pasti saya dihukum katanya. Berapa uang kembaliannya yang hilang? 2 dirham katanya Rasul, oleh Rasul nih. Udah pulang ya. Nanti marah katanya majikanmu kalau nggak buru-buru pulang. Kata dia, saya nggak berani katanya Rasul, dari tadi saya nggak pulang-pulang, pasti saya katanya dihukum. Ya udah kalau gitu ayo sama saya kata Rasulullah. Coba itu ada ama budak Rasul kayak begitu tawadunya, ya. Dibawa oleh Rasul nyampe di tempat majikannya perempuan 43. Kaget juga loh, ini budak ditunggu-tungguin nggak pulang-pulang, begitu pulang bersama Rasulullah. Lalu Rasul mengucapkan assalamualaikum 1 kali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali baru dijawab Pak. Kata Rasulullah, ibu katanya, apa kalian nggak dengar salam saya yang pertama dan yang kedua? Kami dengar Rasulullah. Lalu kenapa tidak dijawab?
Rasulullah tegur, Pak. Kenapa? Karena itu adalah kesalahan. Orang kalau mengucapkan salam, mengucapnya sunnah, menjawabnya wajib. Lah nggak dijawab, ditegur sama Rasulullah. Tapi kata si perempuan, sengaja Rasulullah katanya kami menunggu ya sampai 3 kali biar engkau lebih banyak lagi mendoakan kami. Kalau kau mengucapkan salam pertama saya jawab, ya cuma 1 kali engkau mendoakan kami. Kalau sampai 3 kali kan jadi lebih banyak lagi. Alasannya benar, Pak. Ya, perbuatannya salah tapi alasannya benar. Rasulullah diem, Pak. Ya. Nah, akhirnya Rasul jelaskan, bla 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 bla. Ini hamba budakmu ini nggak bisa pulang karena apa namanya? Karena uang kembaliannya tadi katanya hilang. Tapi sekarang sudah ada. Ya, sudah ada tuh yang 22 dirham itu. Nabi nggak mengatakan udah saya kasih. Kenapa? Menjaga perasaan si budak. Tapi Nabi juga nggak ngomong sekarang udah ketemu duitnya berarti Nabi bohong gitu tuh. Jadi benar-benar dijaga kalimat oleh Rasulullah. Nabi nggak berbohong tapi juga Nabi menjaga perasaan seorang budak. Budak aja perasaannya masih dijaga. Maka Nabi nggak mengatakan saya kasih dia. Ya, menolong tapi nggak mengasorkan, ya, nggak merendahkan orang. Itu. Nah, begitu udah diberikan, udah begitu, nah, karena itu tolong jangan dihukum. Kalau ibu-ibu pengen menghukumnya biarlah saya sebagai gantinya. Apa kata si majikannya? Rasulullah memang rencananya kami menghukum dia karena apa nggak pulang-pulang katanya kurang ajar. Tapi sekarang lain Rasulullah karena dia sudah menyebabkan rumah kami ini berkah karena kedatangan dan dialah yang membawa, maka karena Allah kami merdekakan budak kami. Merdeka Pak. Itu Rasulullah girangnya luar biasa karena 2 dirham bisa menyebabkan orang merdeka. Ya. Nah, melanjutkan perjalanan Rasulullah Pak, beli baju 2 dirham, sisanya sih pulang. Begitu pulang di tengah perjalanan ada orang kedinginan Pak, nggak pakai baju. Itu baju yang baru Rasul beli diberikan lagi mana orang itu. Maka beliau pulang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku 4 dirham yang berkah. Dengan 4 dirham itu Allah telah membebaskan seorang budak, dan dengan 4 dirham itu pula Allah telah menyelamatkan seorang dari kedinginan. Coba jamal Allah, enggak mengatakan dengan 4 dirham itu aku telah memerdekakan seorang budak. Enggak aku ngomongnya Rasulullah, Allah yang memerdekakan. Itu ketawaduannya luar biasa. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, ini dalam Al-Qur'annya, kalau aku sakit fa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Sakitnya disandarkan kepada diri sendiri, yang menyembuhkan disandarkannya kepada Allah. Artinya kalau yang jelek kepada diri sendiri, yang baik kepada Allah. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Kalau kebaikan menimpa kita itu dari Allah, tapi kalau keburukan yang menimpa kita itu dari diri sendiri. Akhlak itu namanya. Akhlak namanya. Padahal baik buruk itu dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim kan bertanya, ya Allah, kalau kami sakit, yang membuat sakit itu siapa? Ya aku, kata Allah. Aku yang buat engkau sakit. Nah, lalu kalau aku sembuh, yang menyembuhkan ya aku yang menyembuhkan. Kalau yang buat sakit engkau, yang menyembuhkan engkau. Lalu kedudukan dokter di mana? Gitu, kedudukan tabib. Apa kata Allah? Aku titipkan itu kesembuhan, obat itu pada dia. Nah, kamu ambil tuh, gitu. Gitu ya Maruf. Jadi Allah titipkan sama dokter ini, lalu kita datang ke sana, ya. Lalu diambilnya tuh obat yang Allah titipkan, ya sembuh. Yang menyembuhkan adalah Allah, Pak.
Sebabnya karena dokter itu. Cuma Allah titipnya sama dokter ini, bapak ngambilnya di dokter lain, ya. Nah, yang nggak sembuh-sembuh, Pak. Gitu ya. Jadi tawadunya Rasulullah itu ya kayak begitu tuh. Itu kepada Allah mulai. Makanya wa ma tawaddu'a lillah illa rafa'ullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kalau kamu melihat orang yang takabur dengan hartanya, takaburi oleh kamu. Ya. Takaburi oleh kamu. Tapi kalau melihat orang yang tawadu, tawadulah. Wah, orang nggak punya apa-apa juga belagunya luar biasa. Bilang apa? Taman mini tuh punya siapa? Itu Pak. Ya, yang di sono punya siapa? Yang ngomong punya gitu aja Pak. Mungkin dikira dia punya kita. Padahal kita nanya doang Pak. Ditakaburin jemaah Allah. Karena kalau mentakaburi orang takabur itu namanya tawadu. Itu bagus. Ya bagus. Biar jangan takabur lagi, kan ada orang sombong disombongin Pak. Biar apa namanya? Jangan sombong lagi. Iya. Ya biar jangan sombong lagi, demikian. Nah, yang menarik jemaah Allah, kalau seorang guru mengatakan kalau kita tawadu kepada manusia itu adalah takabur. Aduh Bang Udin, saya ini orang nggak bisa apa-apa. Saya ini orang bodoh. Saya ngomongnya begitu nggak Bang Udin? Itu hati-hati kalimat itu Pak. Kan suka ada ya. Ya maaf, saya ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, ya, nggak makan sekolahan, kalau nggak berkat bimbingan Sanusi saya nggak bisa apa-apa. Nah, tawadu itu kan kalimat-kalimat tawadu Pak. Kita bertawadunya kepada manusia yang seperti ini, kepada hamba, itu bisa jadi takabur. Iya, bisa jadi takabur. Bukan berarti itu kalimat seperti itu menunjukkan takabur, tidak Pak. Bisa jadi itu menjadi takabur. Kenapa? Ya, karena kita ingin dipandang oleh orang sebagai orang tawadu. Ketika kita ingin dipandang sebagai orang tawadu, nah itulah yang disebut takabur. Ya, sekarang ini kan lagi ramai jamaah Allah ya. Ya Allah, saya prihatin gitu. Gara-gara ceramahnya siapa? Khalid Basalamah yang mengharamkan apa? Wayang. Makanya dibikin wayang Khalid Basalamah oleh Gus Miftah ya. Lalu injak-injak, hajar-hajar. Dan sekarang lagi rame jamaah Allah. Aduh, Masya Allah. Iya. Kata Imam Malik begini Pak, kulluna raddun wa mardud. Kita ini boleh menolak, kita boleh, ya harus siap juga untuk ditolak. Saya siap dibantah oleh bapak Pak, nggak diterima, ya nggak jadi masalah, nggak nyampein. Kita tuh mestinya jamaah Allah siap menolak juga ditolak. Artinya hargai. Saya nggak setuju Pak dengan Ustadz Khalid Basalamah yang mengharamkan wayang kulit. Nggak setuju saya. Ya. Tapi saya hargai. Saya nggak ngebully dia, Allah. Saya hargai. Kenapa? Hak dia kok berpendapat. Ya. Iya. Saya punya wayang umpamanya ya saya pasang. Oh kan kata Khalid Basalamah haram, ya kata dia. Kata saya enggak, kan begitu aja gampang selesai jemaah Allah. Enggak perlu kemudian kita mengambil tindakan yang membuat kemudian sesama muslim kita, kan kita harus saling menghargai pendapat jemaah Allah. Yang penting jangan asal beda, ya. Beliau juga kan bukan orang bodoh Pak. Basalam itu orang pinter dan itu pendapat dia, walaupun kalimatnya kadang-kadang kita sesalkan. Ya udah kalau ada musnahkan aja, mbok jangan begitu. Yang orang Jawa yang seneng wayang kulit kan Pak, ya tersinggung juga. Ya sama dengan yang belum lama ini kan apa?
sesajen yang ditendang ya marimullah. Memang Nabi pernah nendangin patung Pak dulu ya. Masya Allah ramai banget. Nongol lagi adzan dibandingkan dengan gonggongan apa? Aduh, kata saya, apa nggak bisa apa pada puasa ya mulutnya. Jadi memang ada satu settingan Pak, ya, yaitu nih bagaimana kiai-kiai ini supaya ceramahnya begini. Nanti akan yang membantah lagi, yang membantahnya itu kiai lagi atau ustadz lagi, sehingga yang rame antara ustadz dengan ustadz. Ini ada yang bikin bahan ceramahnya marimullah. Ada yang bikin bahan ceramah, enggak bakal selesai Pak. Nanti akan keluar lagi, ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Kenapa? Karena memang dibutuhkan ini. Nah kitanya ini nggak sadar begini. Makanya saya kadang heran-heran ya. Kita ini kalau Nabi Muhammad dihina, Islam dihina, diem aja salah. Ya, diem salah. Tapi kalau bertindak bagaimana? Seorang imam di New York Pak, di Amerika ya. Dia ini didatangi dalam ruangan dia ketika mengadakan kajian. Datang orang Amerika, badannya gede Pak. Wah, habis maki-maki Nabi Muhammad. Dia bilang, ya panas katanya nih dada saya ketika Nabi Muhammad dihina. Ya, pinginnya saya berantemannya sama dia, tapi mikir kata dia, kalau saya hajar nih orang ini, habislah katanya orang Islam nanti. Kan dibalas oleh mereka, dan yang dibalas bukan cuma aku, pasti orang-orang Islam di Amerika bisa dihabisi oleh mereka. Ini bahayanya lebih besar. Akhirnya dia menahan diri Pak. Menahan diri walaupun Nabi dihina. Ya, kenapa? Ini ada dua bahaya. Diam bahaya, bertindak bahaya juga. Dia pikirkan mana yang bahayanya lebih kecil, gitu Pak. Dia ngambil kesimpulan diam itu lebih baik. Besoknya dia datang lagi Pak, tetap diperlakukan dengan hormat, ya, dengan hormat. Sampai yang ketiganya datang lagi, saya itu heran. Sudah saya hina-hina katanya kamu, saya hina katanya Nabi kamu, tapi kamu kok nggak marah? Masih tetap kamu memperlakukan saya dengan hormat, dengan baik. Malu saya katanya, malu. Dia bilang begitu, malu katanya saya. Akhirnya masuk Islam ya marimullah. Nah ini jamaah marimullah, coba sekarang lihat ya. Lagi begini nih Nabi dengan sahabat Umar dengan yang lain, tiba-tiba orang Badui masuk ke masjid, kencing di pojokan masjid. Apa nggak marah Nabi Pak? Sahabat Umar diriwayatkan oleh lolos pedang. Rasulullah izinkan, saya penggal tuh manusia kurang ajar, ya. Dibentak oleh sahabat Pak. Tapi apa kata Rasulullah? Biarin. Lah kalau orang kencing di masjid malah dibiarin sama Rasulullah Pak. Nah, sahabat yang membentak Rasulullah membiarkan. Apa berarti sahabat ini lebih pintar dari Rasul? Ya, justru saking pintarnya Rasul nggak dipahami oleh akalnya sahabat Pak. Ya, selesai kencing itu seorang Badui, Rasulullah merintah Ali ambil air, katanya saya ambil, siram. Selesai Pak begitu. Ya, jadi ngencingin pojokan masjid itu doror Pak, itu madarat, bahaya, ya, kesalahan. Tapi sekarang orang udah cur, suruh pergi dibentak, bahayanya lebih hebat lagi. Pojokan masjid sudah najis, nanti kalau dia dibentak suruh pergi, maka bahasa Arabnya itu acret-acretan Pak. Tahu acret-acretan? Bukan pojokan itu saja Pak yang kena nantinya, yang lainnya juga. Jadi mestinya satu ember selesai, itu bisa jadi 5-10 ember. Nah, atau dekap, ya, kemaluannya biar jangan acet-acetan.
kayak apa sakitnya. Ada dua, sudah najis pojokan masjid, yang keduanya orang itu sendiri harus menahan sakit yang luar biasa. Jadi ada dua bahaya. Kalau dibiarkan bahayanya cuma satu, kalau dilarang bahayanya dua. Makanya Nabi mengambil yang pertama, idza jama'ad dararani fakhudh bi akhafihima. Kalau ada dua bahaya, ambil bahaya yang lebih ringan. Begitu jamaah Allah, ya. Kita salah, melakukan salah, diem juga salah. Ambil, lihat yang resikonya lebih kecil, yang kesalahannya lebih kecil yang mana. Di sini yang harus diperhatikan oleh kita jamaah. Jadi nggak cuma dengan semangat, ya, tapi juga gunakan akal sehat kita dan wawasan kita diperluas supaya kita jangan salah tindak. Nah sekarang itu ya begitu jamaah Allah. Ada kalanya kita juga diam ketika apa namanya, entah itu Islam atau yang lain dihina, kita diam. Diamnya itu bukan setuju. Kalau kita tahu dengan bertindak, bereaksi, justru akan merugikan, lebih besar lagi merugikan Islam. Dan ini yang harus dipahami oleh kita. Dan sekarang ini lagi seperti itu Pak. Jadi nanti akan ada lagi jamaah Allah. Dan itu di mana-mana coba orang ceramah mesti masalah ini jamaah Allah. Di mana-mana, wah menteri agama goblok dan sebagainya jamaah Allah ya. Oh, isi ceramah kemana-mana itu. Nanti pihak sononya membalas lagi jamaah Allah. Jadi kita dihabiskan energi kita dengan perdebatan sesama kita. Jadi ini ada dalangnya Pak. Ada dalangnya. Ya wayang di sono kan ada dalangnya. Lah ini kita ini juga sama-sama adalah wayang yang pasti akan ada dalangnya jemaah. Ya mudah-mudahan lah semua kita diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita jalan yang diridhoi dan dicintainya, dan Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita anak cucu kita sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, jarangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana rajana siramalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin.